Tahukah Anda bagaimana bagian-bagian tubuh organisme dibentuk dan diperbarui? Suatu organisme terdiri atas kumpulan sel yang membentuk suatu jaringan rumit di dalamnya. Sel-sel dalam tubuh secara independen mengatur kegiatan metabolisme internal. Metabolisme dapat berarti melakukan regenerasi bagian-bagian yang rusak dengan membentuk protein. Dalam ilmu biologi, sintesis atau pembentukan protein dimulai dari tahapan berupa transkripsi dan translasi. Transkripsi merupakan suatu proses penyalinan kode genetik DNA sebagai blueprint kehidupan, yang salinannya disebut mRNA atau messenger RNA atau RNA duta. mRNA akan mengalami proses penerjemahan menjadi protein struktural dan fungsional yang akan menjadi bahan penyusun bagian-bagian tubuh. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak video berikut ini. Model ini merupakan suatu gambaran dari sebuah sel. Sel merupakan unit fungsional terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. Dalam suatu struktur sel, terdapat satu inti sel yang disebut nukleus. Nukleus mengandung suatu genom yang merupakan keseluruhan informasi genetik yang terangkai dalam kromosom suatu organisme. Setiap kromosom mengandung untai panjang DNA yang dikemas bersama dengan protein yang disebut histon. Di dalam untai panjang rantai DNA, terdapat bagian yang disebut dengan gen. Gen merupakan suatu urutan DNA spesifik yang mempunyai instruksi dalam pembuatan protein. Saat dimulainya proses transkripsi, DNA yang mengandung gen akan teruntai dan diawali dengan menempelnya RNA polimerase yang berperan sebagai mesin penyalin. RNA polimerase akan bergerak sepanjang untai DNA sekaligus menyalin informasi genetik dengan cara menambahkan gugus basa nitrogen bebas yang berada di dalam nukleus. Penambahan basa nitrogen saat transkripsi berlangsung menyesuaikan dengan urutan komplemen DNA, yaitu basa A berpasangan dengan U atau basa G berpasangan dengan C. Hasil proses transkripsi akan membentuk untai tunggal mRNA. mRNA selanjutnya akan mengalami proses penghilangan dan penggabungan bagian-bagiannya yang tidak diperlukan. mRNA kemudian akan bergerak keluar dari nukleus menuju sitoplasma untuk proses berikutnya. Mesin pembuat protein yang dikenal dengan ribosom atau ribosomal RNA atau rRNA yang berada di sitoplasma secara langsung akan menempel pada mRNA untuk memulai proses translasi. Struktur RNA lain, yaitu transfer RNA atau tRNA, bertanggung jawab sebagai pembawa komponen asam amino dalam proses translasi pembentukan protein. Terdapat 20 jenis asam amino yang mampu dibawa oleh tRNA berdasarkan urutan-urutan kode atau antikodon yang dimilikinya. tRNA akan membawa masing-masing asam amino ke dalam ribosom sesuai urutan komplemen tripeptide codon yang dimiliki oleh mRNA. Selama proses translasi, asam amino satu dengan yang lainnya bergabung menjadi satu kesatuan dan berkembang membentuk rantai panjang atau disebut polipeptida. Setelah berakhirnya proses translasi, polipeptida hasil translasi akan melipat dan membentuk struktur 3 dimensi dan membentuk protein.
Demikian model sederhana sintesis atau pembentukan protein dalam suatu sel organisme.